utilitas rumah sakit? Jika dilihat dari aspek ketiga, bagaimana ya? Oke, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016, utilitas atau biasa disebut prasarana rumah sakit itu terdiri dari suatu sistem. Sedangkan rumah sakit kita tahu sebagai sarana kesehatan. Jadi bisa dibilang bahwa utilitas rumah sakit itu diharapkan dapat membuat suatu bangunan rumah sakit itu bisa berfungsi. Nah, dari aspek ketiga, utilitas rumah sakit ini dapat benar-benar berfungsi jika diawasi, dipelihara, dan juga diperbaiki secara berkala. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya mengenai pengertian dari sistem utilitas dan juga peraturan yang mengatur mengenai utilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem utilitas yang ada di rumah sakit, terutama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi Surakarta. Jadi, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi Surakarta ini merupakan rumah sakit yang bertaraf nasional. Dari referensi yang kami baca, Rumah Sakit Umum Daerah Muardi telah memenuhi manajemen fasilitas kesehatan ke-9 dan juga ke-10 mengenai sistem utilitas. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sistem utilitas apa saja yang sudah diterapkan di Rumah Sakit Dr. Muardi selain komponen utilitas utama yaitu sistem air dan juga listrik. Adapun sistem utilitas yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya nantinya, yang pertama adalah sistem utilitas elektrisitas, yang kedua adalah sistem utilitas gas medis, yang ketiga sistem utilitas genset, yang keempat mengenai sistem utilitas IPAL, yang kelima adalah sistem utilitas lift, dan yang terakhir adalah sistem utilitas mengenai penangkal petir. Halo, saya Galuh Anika Putri, NIM R02170446. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem elektrika di Rumah Sakit Muardi. Sistem elektrika itu sendiri merupakan suatu rangkaian peralatan penyedia daya listrik untuk memenuhi kebutuhan daya listrik tegangan rendah. Dan dalam rangkaian peralatan yang disediakan meliputi yang pertama adalah sarana penyedia tegangan listrik atau transformator, yang kedua adalah sarana penyaluran utama atau kabel feeder, yang ketiga adalah panel hubung utama atau low voltage main distribution panel, yang keempat adalah panel distribusi utama di tiap gedung atau sub distribution panel, dan yang terakhir adalah panel-panel di tiap lantai seperti PPLP untuk penerangan, panel stop kontak UPS, panel stop kontak UPS OK, dan PVAC untuk power AC. Dan fasilitas listrik yang ada di Rumah Sakit Muardi sendiri, yang pertama adalah PLN dengan 2180 kV ampere, dan yang kedua adalah genset 1 kali 630 kV ampere dan 1 kali 500 kV ampere, dan yang ketiga adalah uninterruptible power supply atau UPS 30 kV ampere dan 15 kV ampere. Fariah NIM R02171102 akan menjelaskan tentang instalasi gas medis. Apa itu instalasi gas medis? Yaitu seperangkat alat yang digunakan sebagai pemasok gas yang terletak pada suatu ruangan tertentu. Nah, di Rumah Sakit Muardi bekerjasama dengan badan khusus terkait instalasi gas medis. Instalasi gas medis diantaranya terdiri dari kompresor, oksigen generator, dan tabung gas. Dilakukan pengujian minimal 3 tahun sekali oleh petugas yang berwenang, di mana diatur dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2016. Penentuan ruangan sentral gas medis di Rumah Sakit Muardi yang pertama terletak di tempat yang strategis, mudah dijangkau dalam pendistribusian, terutama pada tabung gas, yaitu dengan menggunakan troli, namun harus tetap memperhatikan hygiene dan sanitasi. Lalu yang kedua, jauh dari sumber panas atau sumber-sumber bahaya lainnya yang dapat menyebabkan bahaya peledakan maupun kebakaran pada tabung gas bertekanan tinggi. Yang ketiga, memiliki sirkulasi udara yang baik dan dilengkapi dengan blower dan exhaust. Lalu yang keempat, terletak di lantai dasar dan jauh dari perkumpulan orang-orang. Dan yang terakhir, pelayanan dilakukan selama 24 jam dan dijaga oleh operator atau petugas yang berwenang. Oke, next kita akan membahas genset pada rumah sakit. Yeay! Nah, genset pada rumah sakit Muardi ini menggunakan minyak solar sebagai bahan bakarnya. Tetapi sering terjadi tumpahan bahan bakar pada ruangan tersebut. Padahal bahan bakar solar merupakan residu yang mudah terbakar. Untuk mencegah hal tersebut, ada beberapa prosedur yang harus kita ketahui. Let's check it out!
Yang pertama, lakukan pengecekan kondisi genset yang meliputi dari minyak pelumas mesin atau oli. Apabila sudah waktunya diganti, maka segera ganti yang baru. Yang kedua, lakukan pengecekan radiator dan pastikan air dalam radiator masih dalam batas ambang normal atau bisa berfungsi. Yang ketiga, lakukan pengecekan tangki bensin dan selang bensin dan pengisian ulang bensin jika bensin sudah tidak mencukupi untuk dioperasikan. Yang keempat, lakukan pengecekan aki serta isi ulang jika diperlukan. Yang kelima, bersihkan genset dan lingkungan sekitarnya. Karena kebersihan sebagian dari iman. Yang keenam, operasikan genset dan pastikan genset sudah beroperasi dengan baik. Yang ketujuh, lakukan perawatan maksimal seminggu sekali untuk melakukan perawatan rutin. Perawatan 3 bulan sekali untuk perawatan ringan, dan 1 tahun sekali untuk servis besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem utilitas di Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta, yaitu tentang instalasi pengolahan air, yaitu sumber limbah cair. Sumber limbah cair yang berada di RSUD Dr. Muwardi dari instalasi gizi yang akan ditampung di bak khusus, yaitu bak penampung lemak, dan diolah secara fisik agar lemak dapat tertangkap dan tidak tercampur dengan air. Sedangkan limbah cair yang berasal dari instalasi lain atau instalasi non-gizi akan ditampung pada bak pengumpul 1 dan 2. Proses pengolahannya akan dilakukan secara flotasi dan sedimentasi dikarenakan agar partikel kecil menyatu dengan partikel lainnya sehingga membentuk partikel besar dan menjadi padatan di dasar. Sifat dan karakteristik limbah cair. Sifat limbah cair dapat kita lihat pada bak pengumpul 1 dan 2, yaitu terdapat aktivitas bakteri dan jamur yang ditandai dengan adanya proses pembusukan, dengan adanya perubahan warna padatan menjadi warna abu kehijauan. Selain itu, pada bak tersebut terjadi perubahan warna air limbah menjadi merah muda dikarenakan ada pencampuran dengan darah yang dapat menimbulkan bau menyengat dikarenakan adanya senyawa amoniak, metan, serta buangan dari ruang hemodialisa. Dampak negatif limbah cair terhadap lingkungan. Sistem manajemen Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta telah menetapkan ISO 14001 atau Sistem Manajemen Lingkungan. Selain ditetapkannya sistem manajemen lingkungan, juga terdapat kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan. Kebijakan yang dilakukan khususnya dalam penanganan limbah cair adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu limbah disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah saluran tertutup dan dapat mengalir dengan lancar. Yang kedua yaitu kualitas efluen limbah rumah sakit diupayakan memenuhi baku mutu lingkungan yang telah. Selanjutnya kita akan membahas salah satu sistem utilitas berkaitan dengan K3 di Rumah Sakit Dr. Muwardi, yaitu lift. Lift merupakan instalasi transportasi vertikal yang mengangkut manusia, barang, atau keduanya dalam ruang yang digerakkan oleh mesin untuk mencapai ketinggian yang ditentukan. Berdasarkan laporan tahunan 2018, Rumah Sakit Dr. Muwardi memiliki 14 fasilitas lift. Berikut kondisi fisik lift di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Yang pertama, lobi Rumah Sakit Dr. Muwardi sudah cukup nyaman untuk sirkulasi. Yang kedua, luas ruang lift berukuran 2,1 x 3 meter dengan lebar pintu lift berukuran 1,4 meter. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016, luas lift pasien paling kecil berukuran 1,5 meter x 2,3 meter dengan lebar pintu minimal 1,2 meter untuk memungkinkan lewatnya tempat tidur pasien bersama dengan pengantarnya. Lalu yang ketiga, pada ruang lift juga tidak dilengkapi handle pada ketiga sisinya. Lalu yang terakhir adalah tombol dapat dilihat dan mudah dijangkau dengan ketinggian 1 meter dari muka lantai bangunan. Ya teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang sistem penangkal petir. Nah sebelumnya kita perlu tahu nih apa itu sistem penangkal petir dan apa saja macam-macam dari sistem penangkal petir sendiri. Nah secara umum
sistem ini berfungsi untuk memproteksi gedung dan sekitarnya dari sambaran petir. Nah, penangkal petir eksternal ini merupakan perlindungan utama untuk sebuah bangunan, sehingga perlindungan ini dapat mengurangi tingkat resiko terjadinya kerusakan bangunan, alat elektronik, sampai pada resiko korban jiwa atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Teman-teman, kita tahu ada berbagai jenis penangkal petir eksternal. Nah, yang pertama ada penangkal petir jenis Faraday atau Franklin, atau biasa diistilahkan dengan penangkal petir pasif, atau istilah umumnya itu orang-orang menyebutnya dengan penangkal petir konvensional. Nah, penangkal petir ini yang biasa kita temukan di rumah-rumah kita. Nah, selanjutnya ada penangkal petir elektrostatik. Nah, atau biasa disebut penangkal petir aktif, atau istilah umumnya biasanya menyebut penangkal petir modern. Nah, untuk penangkal petir ini yang kita temukan di sekelas di bangunan-bangunan yang bertingkat atau kelas-kelas industri seperti itu. Nah, kedua jenis penangkal petir ini bisa dipasang dan diaplikasikan di mana saja, tergantung dari kebutuhan sebuah bangunan dan tergantung keefektifannya. Nah, untuk bangunan dengan area yang tidak begitu luas atau sempit, yaitu pemasangan Faraday atau Franklin saja itu sudah cukup. Tapi untuk bangunan yang mempunyai area yang cukup luas, misalnya seperti gedung, kawasan industri, daerah perkebunan, padang golf seperti itu, pemasangan jenis elektrostatik sistem yang sangat cocok dan ideal untuk bangunan seperti itu. Nah, untuk Rumah Sakit Mawardi sendiri tentunya menggunakan penangkal petir jenis elektrostatis, di mana bangunan gedung dari Rumah Sakit Mawardi sendiri merupakan gedung tinggi dan memiliki cakupan wilayah yang luas, sehingga penangkal petir yang cocok dan efisien adalah penangkal petir jenis elektrostatis. Nah, untuk tingginya juga ini diatur dengan terminal penerima petir ini harus dipasang minimal lebih tinggi sejauh 3 meter dari rata-rata tinggi bangunan di sekitarnya. Nah, hal ini sudah menjadi standar dari kerja perangkat ini. Nah, bila pemasangan bisa lebih tinggi akan lebih baik, sebab secara otomatis pengumpulan energi akan semakin terpusat yang akan menghasilkan radius perlindungan yang lebih besar juga. Oh iya, satu lagi nih, untuk memenuhi kebutuhan pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan staf, maka sistem utilitas harus dapat berfungsi secara efisien. Asuhan pasien rutin dan darurat berjalan selama 24 jam terus-menerus setiap hari dalam waktu 7 hari dalam seminggu. Jadi, kesinambungan fungsi utilitas merupakan hal esensial untuk memenuhi kebutuhan pasien. Manajemen utilitas yang baik dapat menghasilkan sistem utilitas berjalan efektif dan mengurangi potensi risiko yang timbul. Maka dari itu, pengaplikasian Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit MFK atau Manajemen Fasilitas dan Keselamatan ke-9 dan 10 mengenai utilitas harus diperhatikan dan dijalankan sesuai standar.